Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dan Channel. Oke, di tempat ini atau di YouTube ini atau di channel ini kita akan sharing, belajar bareng. Jadi ketika kalian ada kesulitan, nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Oke. Sebelumnya mohon maaf juga kenapa kemarin-kemarin tidak ada pembahasan dari tugas-tugas sebelumnya karena memang akan dibahas, akan di-share pembahasannya ketika semua sudah mengumpulkan. Tapi ternyata ketika dicek lagi, ada anak yang masih belum mengumpulkan. Jadi syaratnya akan di-share pembahasannya ketika semua sudah mengumpulkan. Jadi karena kemarin untuk kelas 8A, B, C, D masih ada yang belum mengumpulkan setiap kelasnya, itu otomatis tidak dibagikan untuk pembahasannya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas 3 nomor, yang dimana tadi banyak yang nanya tentang persoalan ini. Jadi kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Kalian pahami baik-baik, kalian bisa flashback lagi untuk mengingat, menjernihkan kalian, untuk mengingatkan kembali tentang relasi dan fungsi. Apabila nanti kalian masih ada kesulitan, kalian boleh DM, boleh WhatsApp, dan akan kita bahas bareng. Oke? Langsung saja di permasalahan yang pertama. Oke, ada soal seperti ini. Nah, oke. Oke, untuk soal yang pertama atau 31, ini soal uraian ya. Contohnya di sini tentang uraian. Oke, yang pertama yaitu fungsi F, di mana A ke B dinyatakan dengan diagram panah di bawah. Oke, diagram panahnya bentuknya seperti ini. Oke, kembali lagi relasi itu artinya hubungan, dan untuk fungsi itu artinya pemetaan. Oke, nah apakah ini termasuk fungsi? Ya, ini termasuk fungsi. Kenapa? Karena fungsi itu memiliki syarat. Jadi ketika kalian sudah membahas fungsi, kalian perhatikan di himpunan awal atau himpunan A ini. Jadi nggak usah fokus di B-nya, fokus di A-nya. Kenapa? Karena untuk fungsi itu sendiri mempunyai 2 syarat. Yang pertama, dia tidak boleh mendua dan tidak boleh jomblo. Jadi semua anggotanya harus tepat memiliki satu pasangan. Oke? Tapi untuk yang himpunan kedua atau B-nya, dia boleh mendua dan dia juga boleh jomblo. Jadi yang tidak boleh itu di himpunan awalnya. Kayak gitu ya, ini cuma pengingat aja. Nah, untuk pertanyaannya, A, sebutkan domain dari diagram di atas. Domain itu kata lainnya dari daerah asal. Oke? Domain itu daerah asal. B, sebutkan kodomain dari diagram di atas. Kodomain itu sebagai daerah kawan atau daerah lawan. Oke, dan C, sebutkan range dari diagram di atas. Range itu kata lainnya adalah daerah hasil. Oke, kalian bisa coba sendiri. Untuk pembahasannya seperti ini. Nah, di sini ada diagram panahnya, di mana himpunan awalnya atau himpunan A-nya ada 2, 4, 6, 8, 10. Berarti ini bilangan genap ya. Kemudian himpunan yang kedua atau B-nya ada A, B, C, dan D. Ini termasuk huruf. Nah, ketika pertanyaannya domain atau daerah asal, berarti kalian tulis semua anggota yang ada di daerah awal atau daerah asal atau di himpunan A. Oke, berarti jawabannya domain yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, berikutnya kodomain atau daerah asal, daerah kawan atau daerah lawan, yaitu semua anggota yang ada di himpunan yang kedua. Apa aja? Yaitu ada A, B, C, D, dan E. A, B, C, D, dan E. Kemudian range-nya atau daerah hasilnya, yaitu kalian perhatikan di himpunan kedua atau di himpunan D ini, yang dimana dia mempunyai hubungan di daerah asal tadi. A memiliki hubungan nggak? Memiliki. B memiliki, C memiliki, D memiliki, E-nya tidak. Berarti hasil atau daerah hasilnya atau range-nya yaitu A, B, C, dan D. Gitu ya. Karena E tidak berhubungan dengan himpunan awal tadi, berarti E-nya tidak termasuk. Oke? Gampang ya?
Kita menginjak di soal yang kedua, yaitu nomor 32. Nah, ini juga banyak yang nanya. Diketahui A, himpunan bilangan genap kurang dari 7. B, himpunan nama hari berawalan huruf S. Dan C, himpunan huruf vokal. Nah, pertanyaannya, tentukan A, banyak pemetaan yang bisa dibuat dari himpunan A ke himpunan C. Kemudian yang B, banyak korespondensi yang bisa dibuat dari himpunan A ke himpunan B. Oke, kalian bisa coba sendiri. Kalau sudah, kalian bisa cek di pembahasan. Oke, kita menuju ke pembahasannya. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis di satu dulu ya, atau yang diketahui. Tadi himpunan A bilangan genap kurang dari 7. Bilangan genap berarti dimulai dari angka 2, karena angka 1 itu ganjil. Berarti 2, kemudian 4, kemudian 6. Karena dia kurang dari 7, maka cuma 3 ini aja. Oke. Himpunan B. Himpunan nama hari berawalan huruf S. Oke, hari itu ada apa aja sih? Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, tapi di sini diminta yang berawalan huruf S. Senin, ya termasuk. Selasa, termasuk juga. Rabu, tidak. Kamis, tidak. Jumat, tidak. Sabtu, ya. Minggu, tidak. Berarti ada 3 hari yang berawalan huruf S. Oke? Next, himpunan C, yaitu himpunan huruf vokal. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Oke, lanjut kita ke D2 atau yang ditanyakan. A. Banyak pemetaan yang bisa dibuat dari himpunan A ke himpunan C. Gitu ya, di sini ada himpunan C-nya ya. Oke, di sini ada C-nya. Nah, di sini kita bahas juga yang B. Banyak korespondensi yang bisa dibuat dari himpunan A ke B. Kalau yang tadi A ke C, sesuai pertanyaan tadi. Kalau yang B, dari himpunan A ke B. Oke. D3 atau dijawab. Hanya tadi himpunan A, karena pemetaan A ke C, berarti kita fokusnya di A sama C aja. A-nya tadi ada 2, 4, dan 6. Berarti ada 3 anggota, yaitu 2, 4, dan 6. Kemudian yang C, huruf vokal, ada A, I, U, E, O. Berarti dia memiliki 5 anggota. Nah, ketika pertanyaannya pemetaan A ke C, diingat-ingat lagi ya, ketika ada pertanyaan pemetaan A ke C, berarti C-nya yang di bawah, A-nya yang di atas sebagai pangkat. Oke? C-nya tadi ada berapa anggota? Ada 5. Untuk A-nya ada 3. Berarti 5 pangkat 3. Atau 5 kali 5 kali 5. Karena pangkat itu artinya perkalian yang berulang. Oke? 5 kali 5, 25. 25 kali 5, yaitu 125. Gitu ya. Kalian pahami baik-baik. Kemudian yang B, banyak korespondensi yang bisa dibuat dari himpunan A ke B. Nah, kita berarti fokusnya ke himpunan A dan B. A-nya tadi ada 2, 4, sama 6. Memiliki 3 anggota. Kemudian yang B, ada Senin, Selasa, sama Sabtu. Dia juga memiliki 3 anggota. Korespondensi A ke B, biasanya identiknya antara 2 himpunan itu memiliki anggota yang sama. Dia memiliki anggota yang sama nggak? Ya, sama-sama memiliki 3 anggota. Cara mengerjakannya yaitu 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Semisal nih, di sini ada 4 anggota. Sama-sama memiliki 4 anggota, maka korespondensinya berarti cara mengerjakannya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Untuk korespondensi kalian bisa dicek materi relasi dan fungsi kemarin. Oke? Pahami baik-baik.
Next, number, oke, 33. Nah, di sini ada pertanyaan ini juga banyak yang nanya. Jika fx sama dengan px plus q, diketahui f dalam kurung 6 sama dengan 24, dan f dalam kurung 8 sama dengan 32, tentukan a, nilai p dan q. B, rumus fungsi fx, dan C, nilai f dalam kurung 4. Gimana cara menyelesaikannya ya? Kalian coba dulu. Kalau kalian ada kesulitan, baru lihat di pembahasan. Oke, pembahasannya. Nah, kalian tulis dulu yang diketahui, yaitu fx, ini rumus fungsinya, fx sama dengan px plus q. Terus diketahui juga f dalam kurung 6 sama dengan 24, f dalam kurung 8 sama dengan 32. Yang ditanyakan, A, nilai P dan Q, B-nya rumus fungsi fx, dan C-nya nilai f4. Oke, D3 atau dijawab, kita menuju ke A dulu ya. Tulis rumusnya tadi yang diketahui apa? O, fx sama dengan px plus q. Nah, kemudian kita cari satu-satu. Kita tulis yang diketahui yang kedua, yaitu f dalam kurung 6, dalam kurung 6 ya. Nah, diingat lagi, karena dia sama-sama kurung dengan x, berarti kalau ketemu dengan x diganti dengan angka 6. Maka diperoleh P kali 6 ditambah Q. Kita masukkan ke rumusnya. Kenapa sama dengan 24? Karena diketahuinya tadi F dalam kurung 6 sama dengan 24. Maka di sini juga disama dengankan 24. Oke? P kali 6. Ingat, ketika huruf dikalikan angka atau angka dikalikan huruf, yang di depan itu angkanya. Berarti kalau P kali 6 menjadi 6P. 6P ditambah Q sama dengan 24. Ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian, yang kedua, F dalam kurung 8 sama dengan 32. Ini kita masukkan ke rumus juga. Ingat, di dalam kurungnya 8. Di dalam kurungnya X. Berarti yang kedua ini kalau ketemu X diganti dengan angka 8. Menjadi P kali 8 ditambah Q sama dengan 32. Kenapa bisa 32? Karena tadi yang diketahui F dalam kurung 8 sama dengan 32. Gitu ya. Jadi, kembali lagi, kalau huruf dikalikan angka, atau angka dikalikan huruf, maka yang di depan angkanya. P kali 8 menjadi 8P, ditambah Q sama dengan 32. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, untuk mencari P dan Q-nya, untuk yang pertama kita pakai cara eliminasi. Kalau misalnya kalian mau pakai spin juga boleh. Cara terserah kalian. Yang penting menurut kalian lebih mudah. Oke, di sini kita masukkan persamaan pertama dan yang kedua tadi. Yang pertama, 6P ditambah Q sama dengan 24. Kemudian 8P ditambah Q sama dengan 32. Nah, sampai sini kenapa dia dikurangi? Karena kita lihat yang mau kita hilangkan yang mana. Oh, kita mau menghilangkan Q. Kita lihat depannya Q, dia positif, dia juga positif. Karena sama-sama positif, maka dikurangi. Oke, kalau seandainya di sini penjumlahan, di sini pengurangan, maka di sini ditambah. Oke, nah di sini Q-nya udah kita hilangin, kita kurangi. Kemudian 6P dikurangi 8P. Saya harap kalian jangan membayangkan aja, tapi kalian coba tulis lagi di sini. Biar kalian nggak bingung atau nggak sampai salah. Nah, di sini 6P dikurangi 8P. 6P dikurangi 8P. Punya uang 6, terus dia hutang 8. Banyakan uangnya atau hutangnya? Banyakan hutangnya. Berarti hutangnya masih berapa? Min 2P. Kita masukkan di sini min 2P. Kemudian 24 dikurangi 32. Kita tulis juga di sini. 24 dikurangi 32. Sama dengan 24-nya positif nih uang. Dia hutangnya 32. Jadi lebih banyak mana? Negatifnya kan? Berarti negatif 8. Berarti menjadi negatif 2P sama dengan negatif 8. Ingat. Untuk
Untuk mencari P-nya, berarti yang tidak ada P-nya kita pindahkan. Otomatis negatif 2 ya. Negatif 2 kita pindahkan ke daerah lawan. Karena dia pindah ruas, atau dia bertamu, maka posisinya di bawah. Tidak boleh negatif 2 per negatif 8. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena negatif 2-nya adalah tamu. Maka menjadi P sama dengan negatif 8 per negatif 2. Oke, P-nya negatif dibagi negatif sama dengan positif. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka diperoleh hasil P-nya adalah 4. Nah, sekarang untuk mencari nilai Q, kita lihat. Masukkan nilai P-nya tadi ke persamaan yang pertama. Persamaan pertamanya kan yang ini. Berarti 6P ditambah Q sama dengan 24. P-nya kita masukkan yang hasilnya 4 tadi. Menjadi 6 dikali 4 ditambah Q sama dengan 24. 6 kali 4, 24 ditambah Q sama dengan 24. Nah, karena 24-nya nggak punya variabel Q, berarti dia dipindah ruas. Menjadi Q sama dengan 24 dikurangi 24. Kenapa dikurangi? Karena awalnya dia positif, pindah ruas, maka dia menjadi negatif. 24 dikurangi 24 jawabannya 0. Nah, jadi nilai P-nya 4 dan nilai Q-nya 0. Oke. Yang B, untuk pertanyaannya yaitu rumus fungsi f(x). Nah, kalian tulis lagi rumus fungsi yang pertama diketahui tadi, yaitu f(x) sama dengan px ditambah Q. Nah, sekarang kita masukkan P sama Q yang udah kita peroleh tadi. Menjadi fx sama dengan, ayo P-nya tadi berapa? 4 kan? Berarti 4 dikali X ditambah Q-nya tadi 0. Berarti ditambah 0. Maka diperoleh fx sama dengan 4 kali X, yaitu 4X. Karena dia 0 yang nggak ada angkanya, berarti tetap menjadi fx sama dengan 4X aja. Inilah rumus fungsinya. Kemudian yang C, nah, nilai F dalam kurung 4. Kita pakai rumus yang B tadi, yaitu fx sama dengan 4x. Fx sama dengan 4x. Kemudian ketika pertanyaan F dalam kurung 4, maka karena dia sama-sama di dalam kurung dengan X, kalau ketemu X diganti dengan angka 4. Menjadi 4 kali 4. Yaitu F4-nya menjadi 16. Gitu ya. Oke. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila nanti kalian mendapatkan kesulitan, kalian bisa DM atau WhatsApp ke Instagram dan ke nomor handphone di bawah ini. Oke, tetap semangat. Intinya kalian harus percaya kalau matematika itu mudah, gitu ya. Oke, cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.